Tetap di Sapa Indonesia Malam, saudara, selain pemain belakang Jay Itzes yang absen, timnas Indonesia juga kemungkinan tak akan dibela oleh gelandang serang Marcelino Ferdinand saat menghadapi Oman dalam FIFA Matchday malam hari ini. Friska Clarissa akan mengulasnya untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Selain pemain belakang Jay Itzes yang absen, timnas Indonesia juga kemungkinan tak akan dibela oleh gelandang serang Marcelino Ferdinand saat menghadapi Oman dalam FIFA Matchday malam ini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Marcelino tidak terlihat mengikuti sesi latihan resmi kemarin sore sebagai langkah antisipasi cedera yang lebih parah. Pelatih John Herdman menyebut Marcelino telah bekerja sangat keras dalam 2 minggu terakhir. Herdman menyatakan rasa nyeri hamstring Marcelino muncul akibat intensitas latihan yang tinggi. Posisi Marcelino kemungkinan bisa diisi Beckham Putra. Sementara itu, pemain belakang timnas Cavan Dix menyebut dengan absennya Jay Itzes, para pemain harus siap menggantikan perannya sebagai kapten, termasuk dirinya ataupun Rizky Ridho. Cavan Dix mengatakan tim pelatih meminta seluruh pemain siap menggantikan Itzes dan menunjukkan kualitas terbaik dalam pertandingan nanti. What the coach said also, I've seen it that Jay is irreplaceable. Jay is somebody who leads the team from nature. He's been doing that for a long time. We miss him. But we have to deal with it, of course. He's not here for injury reasons, and we hope he's fit as soon as possible. But this time we will have to do it without him, and we have plenty of players who can show themselves now. But of course, we miss our leader, but other people have to step up, including me. Sementara timnas Oman optimistis meraih kemenangan melawan Indonesia. Mereka bertekad memperpanjang rekor tak terkalahkan yang sudah berjalan 38 tahun. Meskipun bermain di hadapan pendukung Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Oman tak gentar meladeni semangat juang Garuda. Lalu bagaimana persiapan timnas dalam mengejar kemenangan melawan Oman setelah 39 tahun tak pernah menang? Dan bagaimana suasana di Stadion Gelora Bung Karno? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Rininta Niken. Niken, bagaimana di sana suasana jelang pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman? Dan soal komposisi pemain nanti ada informasi apa dari sana? Baik Friska, saat ini tepat di belakang saya ini ada Garuda Official Store di antara zona 10 dan juga zona 9. Menurut pantauan kami sejak saya sampai di sini pada pukul 16 sore tadi, tepatnya jam 4 sore tadi, memang penonton masih belum berdatangan mengingat ini waktu masih weekday bukan weekend, tetapi pada saat jam 5 tadi semua supporter mulai berdatangan, menukarkan tiket dan mencari di mana zona mereka untuk bisa duduk di tribun masing-masing. Kita lihat memang Friska dan juga saudara sepertinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang berkapasitas 77.000 penonton ini nantinya tidak akan terisi full. Mengingat panitia penyelenggara melalui PT GSI menyiapkan 35 lembar ribu tiket yang akan ibaratnya memenuhi baik itu di FIFA Matchday melawan Oman dan juga Mozambik. Friska. Oke, dan kalau Anda melihat saat ini antusias penonton sudah mulai terlihat, penonton sudah antusias datang ke sana, lalu apa saja yang Anda lihat yang menarik? Saya mendengar di belakang juga sudah ada sayup-sayup terdengar musik ya, Niken? Ya betul, tepat sekali Friska. Saya tahu pasti Friska di studio ingin sekali juga datang di sini bersama saya. Tentu di belakang memang di sini panitia penyelenggara sepertinya menyiapkan beberapa aktivitas untuk penonton dewasa tentunya. Tetapi tidak hanya penonton dewasa saja, di sini juga ada games juga untuk penonton yang mungkin dewasa atau orang tua yang membawa anak-anaknya untuk datang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tidak hanya band saja, tetapi juga ada permainan. Tetapi kita lihat di sini Friska, kita masih menanti. Nantinya Indonesia akan melawan Oman tepat pada pukul
20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait pasti Friska dan juga yang ada di studio bertanya-tanya bagaimana daftar susunan pemain yang ada. Tetapi kita masih belum bisa menyampaikan mengingat daftar susunan pemain nantinya akan mulai ditayangkan langsung oleh PSSI tepat pada pukul 19.00. Tetapi kalau misalnya kita memprediksi siapa saja yang akan diturunkan, kemungkinan kiper Martin Pas juga bisa diturunkan, bek Rido, Elkan Dix Doni, gelandang Joy Ivar Hanan dengan kapten Rizky Rido. Tetapi kita lihat dan juga mohon dukungan semua dari Indonesia agar nantinya pertandingan akan berjalan dengan semestinya. Friska. Nah, untuk menganalisis siapa saja yang akan turun di match nanti dan bagaimana pula tanpa kehadiran Jay Itzas, timnas bisa tetap memberikan performa terbaiknya akan kita perbincangkan. Terima kasih Rin Panikian dari Gelora Bung Karno. Kita akan membaca bagaimana peluang timnas bisa mengatasi Oman malam ini di FIFA Matchday bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo dan mantan striker timnas Indonesia Zainal Arif. Kang Abo, Bung Joy, selamat malam. Malam. Saya ke Bung Joy dulu. Kan kita sudah terbiasa melihat Kapten Jay Itzas di setiap pertandingan. Kali ini tanpa Bang Jai, bagaimana Bung Joy melihat agar timnas ini punya kepercayaan diri? Meskipun tadi Kevin Dix bilang ya harus siap semuanya menggantikan, tapi apa yang harus betul-betul jadi catatan untuk timnas? Ya, Indonesia kan terbiasa dengan center back yang punya leadership yang luar biasa di dalam diri Jay. Tapi memang tidak semua pemain kan harus bisa tampil di seluruh pertandingan. Dan itu bagus juga bagi tim belajar tanpa Jay, belajar tanpa seorang leader yang sungguh-sungguh bisa memimpin dari lini belakang. Dan itu tadi Kevin Dix mengatakan kami harus siap, bahkan saya pun siap kalau ditunjuk. Itu kan vibes yang positif ya. Siapapun sebetulnya harus mampu untuk menjadi pengganti Jay, meskipun Indonesia terus terang ya mengalami kerugian ya tanpa Jay. Tapi ya harus belajar lah, kan Jay nggak selamanya bisa main. Dia pada satu saat juga harus pergi. Dan pemain-pemain muda harus step up menggantikan dia. Jadi ini belajarlah tanpa Jay. Nanti kalau ada Jay lagi, saya rasa Indonesia akan lebih kuat. Tapi sekarang pun dengan adanya Kevin Dix, Rizky Rido juga sudah sangat berpengalaman. Ada Justin Hubner juga di lini belakang, nggak masalah rasanya ya. Meskipun lawan yang dihadapi adalah Oman, 38 tahun nggak pernah menang kita melawan Oman. Dan mereka juga tim yang kuat, meskipun tidak lolos ke Piala Dunia sama seperti Indonesia. Tapi mereka tim yang kuat, peringkatnya 70-an. Dan ini pelajaran yang bagus sekali ya bagi John Herdman terutama, yang baru mengalami 2 pertandingan melawan St. Kitts and Nevis dan Bulgaria. Ini menuju ke Piala Asia menurut saya, bukan Piala AFF 2026, menuju Piala Asia ini dia punya waktu yang betul-betul cukup untuk melihat timnya ini sejauh mana. Karena dia kan masih terus sebetulnya mencari-cari pemain di luar backbone yang ada, 80% sudah ada. Dia tinggal mencari 20% untuk persiapan Piala Asia. Nah nanti penyempurnaannya akan terjadi pada Piala AFF 2026 yang akan bertanding pada bulan Juli. Jadi setuju kalau ini jadi momentum yang pas untuk belajar dengan komposisi yang tidak biasa. Kalau dari Kak Abu melihat siapa yang punya potensi untuk menggantikan peran Jay Itzas dalam pertandingan ini? Iya, saya kira Elkan Bagot juga selama ini juga menunjukkan kemampuan yang sangat baik ya. Apalagi ya tadi yang dibahas oleh Bung Anton, para pemain yang menjadi bagian dari tim nasional adalah para pemain pilihan terbaik. Jadi kalaupun Jay Itzas hari ini tidak tampil, saya kira para pemain ini bisa menunjukkan kualitas mereka yang sungguhnya. Apalagi para pemain ini selama ini menit bermainnya cukup kurang. Ini kesempatan yang sangat baik. Ini mesti harus dimanfaatkan supaya apa? Supaya nanti John Herdman juga banyak pilihan. Artinya para pemain yang hari ini diberikan kesempatan. Dan saya kira mungkin Rizky Rido, Elkan Bagot, dan juga Justin Hubner, para pemain yang sangat teruji ya di klubnya masing-masing. Dan hari ini ujian tersebut datang dari Oman yang secara posisi juga mereka di 79 dunia. Jadi saya kira kalau seandainya bisa mengatasi permasalahan di lini belakang, 3 center back ini, saya kira ini bukan jadi masalah besar ketika pertandingan selanjutnya. Apakah itu di pertandingan FIFA Matchday ataupun di pertandingan resmi, yaitu di Piala Asia nanti.
Ya, dan di kondisi seperti ini juga tidak hanya Zayed Zas, tapi kita ke lini tengah misalnya tidak ada Tom Haye, juga Calvin Verdong juga kemungkinan tidak akan main dari awal. Marceng juga lagi cedera, Bung Joy. Apakah ini jadi pertanda kita akan kehilangan dominasi, ataukah kita sudah lebih siap hari ini untuk antisipasi absennya beberapa pemain utama, Pak? Ya mau nggak mau harus siap. Memang Verdong adalah pilihan terbaik sekarang ya. Tapi karena kondisinya dan John Herman sudah mengatakan kepentingan keselamatan pemain jauh lebih di atas daripada kepentingan tim saat ini. Jadi dia kemungkinan besar akan mencadangkan Verdong atau main hanya 45 menit. Tapi apapun sebetulnya masih ada pemain yang berpengalaman kan di sana. Kalau di kiri misalnya Donitri Pamungkas dipasang dan di kanan Kevin Dix juga tampil prima, rasanya tinggal menopang siapa yang akan menggantikan Verdong. Nah ini kan di tengah masih ada Joy Pelupesi yang sebetulnya saya agak kecewa dengan penampilan dia belakangan ya, tapi harusnya sih dia memperbaiki pada penampilan kali ini karena dia sebetulnya kunci. Dia adalah pemain gelandang bertahan yang selama ini tidak dipunyai oleh Indonesia sejak zaman Sintayong, kemudian ke Patrick Kluivert, dia kan datang agak telat. Jadi harusnya dia menunjukkan kualitasnya yang lebih baik untuk menjadi pemain pertama yang menghadang serangan lawan. Ini itu paling penting dari seorang gelandang bertahan maksud saya. Jadi kalau dia tampil lebih bagus, menurut saya yang di sisi-sisi sayap kanan dan kiri Donitri ataupun Kevin Dix, rasanya mereka cukup bisa punya kemampuan, punya kepercayaan diri untuk naik menyerang, membantu gelandang serang dan para pemain yang ditugaskan untuk menjadi pemukul akhir di kotak penalti lawan. Harusnya sih ini pertandingan akan menjadi sangat seru ya, karena Indonesia harus membuktikan, John Herman harus membuktikan mereka layak untuk bisa berbicara lebih banyak nanti di Piala Asia 2027 dan ini adalah dan John Herman sudah cukup lama ya bergabung dengan tim Indonesia, meskipun mengumpulkan pemainnya juga nggak terlalu banyak waktunya, tapi dia sudah punya cukup waktu untuk menganalisis data, menganalisis semua pemain, mencari pemain pelapis dan memperkuat backbone-nya. Saya rasa dia sudah lakukan dengan sangat baik dan ini ujiannya melawan Oman. Apakah Kang Abu juga melihat Pelupesi harusnya bisa punya performa yang lebih baik lagi, membuktikan di pertandingan ini, termasuk juga bagaimana kita bermain tanpa Profesor Tom Haye dan juga Verdong yang kemungkinan nggak main dari awal? Ya, kalau kita berbicara masalah tim nasional, Priska, bahwa para pemain yang dipanggil ini adalah para pemain terbaik di klubnya masing-masing. Kita berbicara masalah per individu, Pelupesi mungkin secara kualitas kemarin agak sedikit performnya agak sedikit menurun. Tetapi saya melihat di pertandingan kali ini, saya berharap dia bisa menepis anggapan tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh Bung Anton tadi, di tengah itu kita banyak pilihan juga kan. Selain Profesor memang tidak ada Jenner juga yang selama ini juga menit bermainnya kurang, tetapi kesempatan untuk membuktikan dia layak dipanggil tim nasional itu bisa kita lihat di pertandingan kali ini lawan Oman. Jadi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ya, bahwa para pemain yang dipanggil ini adalah kumpulan-kumpulan para pemain terbaik. Jadi siapapun para pemain yang absen, baik Zayed Zas itu sebagai kapten dan cederanya juga Marcelino yang tiba-tiba menjelang pertandingan karena intensitas latihan. Saya kira para pemain yang ada, yang sekarang ini di tim nasional ini, 23 pemain terbaik ini, saatnya untuk memperlihatkan kualitas mereka yang sesungguhnya. Supaya apa? Supaya nanti pilihan-pilihan tersebut itu tidak akan sulit. Ya. Bahwa pilihan yang didatangkan oleh John Herman ini membuat apakah ini bisa menjadi 2 tim yang tanggal 9 juga nanti kita akan uji coba lagi melawan Mozambik gitu kan. Itu sih sebetulnya menurut saya. Ya, sumber daya kita sekarang sudah lebih baik pun juga kayak dalam dialog kita nggak terlalu bahas banyak drama ya seperti beberapa waktu yang dulu. Yang jelas juga saya masih nunggu-nunggu nih, tadi refresh mana ya, belum ada line up-nya. Kita tunggu dulu aja usai jeda karena kita masih akan kembali sesaat lagi. Tetap di Sapa Indonesia Malam.